warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Sebelumnya yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Helmi Khairullah. Untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran 2020-2021, saya di SMPK 349 Malang diberi tugas untuk mengajar baca tulis Al-Quran atau BTA bagi kelas 8A sampai dengan 8F. Nah, untuk itu perlu sebelum masuk ke pelajaran ya, perlu saya beritahu karena memang nanti kita pembelajaran selama 1 semester menggunakan sistem daring class atau pembelajaran online. Maka saya harus memberitahukan apa saja yang harus kalian siapkan untuk pembelajaran kita nanti. Yang pertama, kita menggunakan media sosial ya. Kita pakai YouTube untuk melihat video pembelajarannya. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom yang sudah saya share di wali kelas ataupun saya japri ke nomor WhatsApp kalian. Di situ nanti akan ada pengumuman terkait tugas-tugas dari saya ataupun apapun lah yang terkait dengan materi pembelajaran baca tulis Al-Quran di semester ini. Kemudian nanti juga insya Allah tidak menutup kemungkinan saya juga pakai Instagram. Jadi mungkin suatu saat saya akan live dan minta kalian juga untuk live juga, sehingga nanti saya bisa melihat secara live tata cara kalian belajar membaca Al-Quran, belajar BTA ya, sehingga walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung seperti biasanya di sekolah, tapi paling tidak saya tahu kondisi kalian di rumah selama pembelajaran. Oke, dan juga nanti kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi saya, japri saya di WhatsApp atau bisa DM di Instagram saya yang sudah tahu. Dan untuk kali ini ya, kita mulai pembelajaran BTA di kelas 8 dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Mungkin di kelas 7 dulu sudah diterangkan ya tentang Al-Fatihah oleh guru BTA kalian kelas 7. Nah, sekarang kita ulangi lagi, kita perdalam kembali agar bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun sholat ini menjadi lebih sempurna. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk pembelajaran BTA, karena kalian ya sudah tahu ini baca tulis Al-Quran, tolong disiapkan ya. Kalian harus menyiapkan mushaf Al-Quran atau paling tidak juz amma lah ya, juz amma. Kemudian kalian juga sudah dalam keadaan punya wudhu dalam mengikuti pembelajaran ini. Meskipun pembelajaran kita ini online, tapi tetap akhlak harus kita jaga. Nah, silakan yang belum ambil wudhu sebelum nonton video ini atau pas nonton video ini kalian pause dulu, kemudian kalian ambil wudhu, kemudian ambil juz amma atau Al-Quran yang ada terjemahnya itu. Oke. Dan jangan lupa untuk baju yang digunakan ya, baju yang menutup aurat. Kalau yang laki-laki ya pakai celana panjang atau pakai sarung, terus atasnya pakai baju koko atau pakai baju hem, batik atau seperti apa. Mau pakai peci juga silakan, tidak juga tidak apa-apa. Bagi yang perempuan usahakan menutup aurat seperti kalian ke sekolah, tapi ya nggak harus seragam ya di rumah ya. Kalian pakai mukena juga silahkan, pakai baju jubah perempuan yang panjang itu ya silakan. Yang penting kita menjaga akhlak terhadap Al-Quran yang akan kita baca. Oke? Baik, kita
belajar surat Al-Fatihah ya, akan saya baca surat Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Kemudian nanti usahakan kalian memperhatikan ya. Kalian perhatikan dengan baik, dengan jeli, dengan teliti. Nanti di akhir video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke? Baik. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah saya bacakan surat Al-Fatihah. Nah, sekarang coba kalian lihat di Al-Quran kalian atau di juz amma yang kalian pegang ya. Saya terangkan ayat yang pertama dulu. Tentunya ini hanya gambaran umum ya, penjelasan secara umum maksud saya. Karena kalau penjelasan detail itu ya di madrasah diniyah atau di pesantren saja. Kita baca di ayat pertama ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Kalian lihat di terjemahnya itu ada Al-Fatihah artinya pembukaan. Kalau kalian baca Undang-Undang 45 itu pasti di depan ada pembukaan. Kemudian kalian baca buku apapun itu di depan pasti ada pembukaannya, entah itu berupa kata pengantar, entah itu berupa apa, pasti ada pembukaannya. Nah, begitu juga dengan kitab Al-Quran. Allah membuka buku, dalam tanda kutip ya, buku yang bernama Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, artinya pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir waladdallin. Itu surat Al-Fatihah. Adapun kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca itu adalah tata krama atau akhlak sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an disunnahkan oleh Rasulullah untuk membaca ta'awudz, membaca a'udzu itu loh. Nah, tidak hanya surat Al-Fatihah saja, walaupun kita baca surat yang lain, ayat yang lain ya, dari awal sampai akhir Al-Quran, kita tetap disunahkan membaca ta'awudz dulu sebelum mulai membaca ayatnya, membaca suratnya. Kita disunahkan membaca ta'awudz, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam ta'awudz ini kalian minta perlindungan dari Allah ya. Perlindungan terhadap apa? Perlindungan terhadap godaan setan yang terkutuk. Karena memang tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia selalu digoda oleh setan. Sudah jadi janjinya setan ya terhadap
leluhur kita Nabi Adam alaihissalam bahwa setan akan selalu menggoda manusia. Baik. Dalam membaca Al-Quran kita disunahkan membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dalam terjemahan kalian itu ya, di Al-Quran terjemahan atau juz amma, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kenapa kita setiap mau membaca Al-Quran disunahkan membaca ta'awudz dan basmalah? Satu, karena untuk menjaga akhlak kita terhadap kalamullah atau firman Allah. Yang kedua adalah kita melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawali semua hal yang baik dengan membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua amal perbuatan baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka pahalanya kurang sempurna. Boleh Pak tanpa bismillah? Boleh, cuma kurang sempurna. Oke? Maka untuk mengawali apapun yang baik ya, tidak hanya baca Al-Quran saja. Kalian mau belajar daring seperti ini ya, yang belum baca basmalah dulu. Kan kita kalau pagi ada imtak loh. Nah, dari hari Senin sampai Jumat ada imtak pagi, doa pagi, kalian ikut. Jangan mentang-mentang pembelajarannya dimulai jam 8, kalian bangun setengah 8, mandi. Itu pun kalau kalian mandi ya toh, tanpa harus mengindahkan doa pagi, terus kalian ikut pembelajaran. Dah, kamu kok belum berdoa, belum udah belajar kan ya. Nggak seperti di sekolah. Kita bikin hal seperti ini daring kelas semirip mungkin dengan kegiatan kita di sekolah. Maka sebelum belajar kalian ikut imtak pagi dulu. Karena apa? Di situ ada bismillahirrahmanirrahim. Pak, baca sendiri kan bisa. Iya, baca sendiri kalian bisa. Cuman ketika sesuatu itu dibaca secara berjamaah atau bersama-sama, maka akan lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada salah dua ya. Nah, ada salah dua ya. Ada dua sifat Allah yang ada pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau di situ diartikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, ya toh? Maka sepertinya tidak ada bedanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal itu beda. Kalau Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Kalau Ar-Rahim diberikan oleh Allah berlaku kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang taat beribadah. Sifat Ar-Rahman berlaku dunia dan akhirat. Sifat Ar-Rahim hanya di akhirat saja. Begitu menurut keterangan para guru saya. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita teladani ya. Kita bisa meneladani sifat Rahman Rahim ya Allah. Artinya kita kasih sayang terhadap siapapun. Kita mengasihi siapapun. Kita menyayangi siapapun yang ada dalam hidup kita.
Misalnya ketika corona seperti ini, wabah COVID-19, kita sayangi orang lain dengan kita pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan. Itu cara kita menyayangi orang lain. Sayang diri kita, sayang terhadap kesehatan kita. Oke. Saya kira cukup itu keterangan singkat ya tentang Bismillahirrahmanirrahim ya. Akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, tugas kalian yang pertama, silahkan dibuka buku catatannya dan diresum apa yang saya utarakan dari awal sampai akhir. Ya, silakan diresum ya, diresum saja, tidak usah setiap kata yang keluar dari mulut saya dicatat lah, nggak usah. Diresum saja poin-poin penting apa yang saya sampaikan di video ini, kalian resum. Namun sebelum itu kalian tulis surat Al-Fatihahnya dulu, kalian tulis artinya ya, kemudian baru resumennya. Sekali lagi, kalian tulis surat Al-Fatihahnya dulu, kemudian artinya, kemudian materi yang saya resuman materi yang saya sampaikan melalui video ini. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf ya. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri, tetap banyak berdoa kepada Allah agar apa? Kita bisa cepat bertemu lagi di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.